Sidang pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pihak pemohon bantah seluruh keterangan Biro Hukum KPK yang dituduhkan pada Hasto. Sidang yang berlangsung Senin pagi dengan agenda penyerahan bukti tertulis dari KPK selaku pihak termohon adalah sidang hari keempat setelah dimulai pada Rabu pekan lalu. Dalam persidangan sebelumnya, Biro Hukum KPK secara detil menyebut keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu PAW calon anggota legislatif Harun Masiku yang hingga kini masih buron. KPK juga menyebut Hasto turut memberikan uang sebesar 400 juta rupiah melalui utusannya untuk ex-anggota KPU Wahyu Setiawan. Selain itu, Hasto juga disebut berada di Gedung Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 8 Januari 2020 saat KPK nyaris menangkap Harun Masiku, namun digagalkan. Kuasa hukum Hasto, Roni Talapesi, Senin pagi membantah seluruh keterangan di persidangan. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang akan menyampaikan informasi terkini seputar sidang pra-peradilan Hasto. Selamat siang Dika, bagaimana perkembangan sidang hingga saat ini? Ya, selamat siang Maggie. Setelah dimulai pada pukul 10 pagi tadi, saat ini sidang dengan agenda penyerahan bukti tertulis dari pihak termohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diberitakan sebelumnya, ini adalah sidang hari keempat. Itu artinya jika kita mengacu kepada undang-undang, maka tidak lama lagi Hakim Tunggal Juyamto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutuskan apakah gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto akan dikabulkan atau tidak pada hari Kamis mendatang. Kalau kita melihat beberapa sidang sebelumnya, di sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto sejak Rabu lalu, memang ada beberapa fakta persidangan yang cukup menarik untuk kembali diulas. Di antara adalah keterangan dari tim Biro Hukum KPK yang pertama terkait dengan adanya indikasi pemberian uang atau penyerahan uang sebesar 400 juta rupiah dari Hasto melalui staf Sekjen PDI Perjuangan Kusnadi pada 16 Desember 2019 yang diduga merupakan bagian dari suap untuk diberikan kepada ex-komisioner KPU Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Kemudian keterangan lainnya adalah terkait dengan adanya upaya dari Hasto Kristianto membujuk Rizky Aprilia untuk menyerahkan kursi Dapil 1 Sumatera Utara. Rizky Aprilia ini adalah anggota DPR yang memang secara sah mendapatkan PAW atau pergantian antar waktu setelah Nazarudin Kemas meninggal dunia pada atau pasca pemilu 2019 lalu. Dan upaya ini dilakukan agar Harun Masiku yang memperoleh suara ke-6 terbanyak bisa menggantikan Nazarudin Kemas tersebut. Namun kemudian permintaan tersebut ditolak dan disebut juga dalam persidangan bahwa permintaan itu juga diiringi dengan iming-iming pemberian jabatan komisaris salah satu BUMN ataupun juga komisioner di Komnas HAM. Tetapi kemudian Rizky Aprilia menolak permohonan tersebut. Dan selain itu, Biro Hukum KPK juga menyebut bahwa Hasto Kristianto berada di PTIK atau di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 8 Januari 2020 bersama dengan Harun Masiku yang saat itu nyaris ditangkap oleh tim penindakan dari KPK namun digagalkan oleh anggota kepolisian yang ada di sana. Dan justru tim penindakan dari KPK justru diintimidasi, digeledah begitu dan juga diperiksa hingga pagi hari sebelum akhirnya dijemput oleh Direktur Penindakan KPK pada saat itu. Dan selain itu juga ada keterangan yang menarik bahwa ex-pimpinan KPK Firly Bahuri juga disebut turut berperan atau memiliki andil dalam gagal ditangkapnya Harun Masiku. Firly mengumumkan OTT pada publik padahal belum semua pihak ditangkap. Firly juga disebut tidak mau menaikkan status Hasto menjadi tersangka. Dan pagi tadi saya mewawancarai Roni Talapesi, tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana dirinya membantah bahwa kliennya atau Hasto Kristianto ini diduga menyerahkan uang begitu senilai 400 juta ataupun juga berada di PTIK saat diduga bersama dengan Harun Masiku. Kita akan menantikan sampai hari Kamis nanti apakah gugatan atau pra-peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto ini akan dikabulkan atau tidak. Tapi sejauh ini memang tim hukum
dari pemohon, dalam hal ini adalah Hasto Kristianto, masih menyebut bahwa penetapan tersangka pada Hasto Kristianto adalah cacat prosedur dan pihak dari KPK menggunakan sprindik lama, atau jika mengacu kepada keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon, Jamin Ginting menyebutkan bahwa seharusnya KPK menggunakan sprindik yang baru dengan nama tersangka yang baru pula, tidak menggunakan bukti yang lama atau sprindik yang lama dengan nama tersangka yang juga tidak seharusnya Hasto Kristianto. Begitu menurut keterangan dari Roni Talapesi. Tentu menarik untuk ditunggu bagaimana hasilnya nanti, apakah gugatan pra peradilan ini akan diterima ataupun juga ditolak. Kembali ke Anda, Megi. Baik, kami akan terus memantau perkembangan sidang. Terima kasih Mahardika Utama atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.